عظيم. Kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat sebelum kamu agar kamu bertakwa. Tuan Hasan menyebutnya berbakti. Takwa diterjemahkan dengan berbakti. Baik, kita langsung saja ke guru kita. Baik, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma mamsa bi min ni'mah aw bi ahadin min khalqika fa minka wahdaka la syarikalak falakal hamdu walakas syukur. Malam hari ini kita akan memperkuat bekal kita menghadapi Ramadan ya Ustaz Deden ya. Betul Ustaz. Dan pada malam hari ini kita akan membahas dimulai dari adab berpuasa. Ya. Adab berpuasa. Tadi sudah dibacakan surah Al-Baqarahnya tentang As-Siyam, ayat yang masyhur ya. Nah, pada malam hari ini sebagai bekal takwa kita tentu ada aturan, ada etika, ada adab dalam berpuasa. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa hiya sittatun, ada 6 adab berpuasa. Aduha, yang pertama, hifdzul lisani wal jawarihi anil mukhalafati, menjaga lisan dan anggota badan dari pelanggaran. Liqouli sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qawla zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajah fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Akhrajahul Bukhari. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan az-zur, qaul az-zur, dan perbuatan az-zur, falaysa lillahi hajah, maka Allah tidak punya kepentingan kepada orang itu. Apakah dia meninggalkan makanannya dan minumannya atau tidak, itu nggak ada urusannya sama orang itu. Ngeri juga ya kalau ada orang seperti itu. Apa definisi az-zur di dalam hadis ini? Mungkin sambil kita baca keterangan, walaupun terjemahannya saya kira umum ya. Syahadatuz zur biasanya adalah kesaksian palsu atau curang, gitu ya. Di sini perkataan-perkataan az-zur ya konotasinya kalau kita lihat di dalam hadis ini, kita lihat ya, waqala alaihi salam, bagaimana al-muallif, penulis kitab ini, yakni Al-Izz Abdus Salam, berkata, rubba qa'imin hadzuhu min qiyamihi as-sahar wa rubba sha'imin hadzuhu min siyamihi al-ju'u wal 'atash. Berapa banyak orang yang sholat malam tapi bagiannya cuma dapat paha, cuma dapat apa? Cuma dapat bagian begadang. Artinya nggak ada pahalanya? Tidak ada. Warubba sha'imin, dan berapa banyak kalau tadi malam harinya
bangun malam cuma dapat begadang doang hasilnya. Dan pada siang hari berapa banyak orang yang berpuasa, tapi hasil dari puasanya cuma lapar dan haus saja. Gara-gara apa kira-kira? Gara-gara qaulaz zur wal amala bihi. Berkata curang, berkata bohong, dan perbuatan-perbuatan yang terindikasi ke sana, nggak ada urusan yang berpuasa atau tidak. Mengerikan juga kalau sampai pahala sholat malamnya cuma begadang ya. Dan pahala puasanya cuma dapat lapar dan haus. Gara-gara apa? Gara-gara lisan, nggak dijaga. Jadi rupanya bukan cuma jaga tenggorokan dari makan dan minum, atau jaga perut dari lapar dan haus. Tetapi yang harus dijaga adalah secara substansi perkataan. Yang kedua, ada berpuasa di sini. Asani idza du'iya ila ta'amin wa huwa sha'imun falyaqul inni sha'im. Kalau dia diundang makan sementara dia sedang berpuasa, maka hendaklah dia berkata, saya puasa. Saya sedang berpuasa. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, idza du'iya ahadukum ila ta'amin wa huwa sha'imun falyaqul inni sha'im. Yadhkuru dzalika i'tidharan ila da'i li'alla yankasir qalbuhu. Fa in khafa ar-riya'a warra bi'udhrin akhar. Jadi kalau diundang makan lagi sedang berpuasa, bilang terus terang, saya sedang berpuasa. Itu harus diucapkan katanya, diucapkan kepada orang yang mengundang sebagai bentuk sopan santun menolak undangan. Supaya dia tidak terlalu kecewa dengan penolakan kita. Namun jika takut ria, maka boleh mencari alasan lain. Kata beliau begitu. Boleh cari alasan lain kalau khawatir ria. Misalnya apa? Masih kenyang. Nah, boleh tuh. Tapi jangan masih kenyang, bungkus boleh nggak? Gitu. Maaf, itu pekerjaan saya biasanya gitu. Saya kalau diundang, gitu kan, saya lihat kalau saya makan sendiri, makan sih enak tapi sedikit. Maaf, saya bilang saya lagi nggak makan. Biasanya dibungkusin lebih banyak, kayak warung Padang. Warung Padang itu kalau makan di tempat, ya pas-pasan nasinya, takut mubazir. Tapi kalau bilang bungkus, banyak kan nasinya? Banyak ya. Maaf, itu pengalaman pribadi saya, mewakili Anda-Anda yang sejenis saya ya. Apa komennya Ustaz Deden? Sangat tepat, Ustaz. Wa fi hadisin akhar. Oh enggak, sekarang yang ketiga, itu tadi yang kedua ya. Adab yang kedua. As-salisu ma yaquluhu idza aftara. Apa yang dibacanya jika berbuka puasa. Wa huwa maruwiya anhu alaihissalam annahu kana yaqulu idza aftara, diriwayatkan dari Nabi alaihissalam, sesungguhnya dia jika berbuka puasa doanya begini. Coba saya mau dengar dulu doa buka puasanya Ijaz Bakar. Bukain. Apa doa buka puasanya? Biasanya kalau buka puasa. Ijaz Bakar apa kira-kira doanya? Pasti sama-sama saya ini. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Atau ada yang lain?
Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam ini dipanggil. Saya lagi lihat-lihat Kaget. tafsir ini Pak Ustadz. Kebetulan tafsirnya baru nih Pak Ustadz nih. Oh ya, dari Tengku ya, Tafsir Al-Munir ya? Tengku An-Nur ya? sama ya Al-Azhar. Pak Ustadz. Jadi pada Iya. saat tadi Ustadz Deden bicara apa? Ramadan, saya sudah hafal tuh Al-Baqarah 183. 83. Iya. Berarti sudah hafal juga dong doa buka puasanya? Ya, buka puasa Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Apartu. Iya. Kalau tidak hafal doanya Indonesia Ustadz, Iya. bahwa segala sesuatu yang diberkahi Allah, berpuasa, dirahmati Allah dan berterima kasih kepada Allah gitu Ustadz, bahwa hari itu diberi kemudahan dalam berpuasanya Ustadz. Baik, ada 3 riwayat hadis di sini yang dibawakan oleh al-muallif ya. 3-tiganya ini benar. Nah, seluruh jamaah harus tahu doa ini jadi supaya update nih ilmunya. Doa pertama, dhahabadh dhama wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Sama-sama, dhahabadh dhama wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Telah hilang dahaga, telah basah tenggorokan, dan telah ditetapkan pula pahalanya, insya Allah. Sudah ya, sudah paham ya? Doa selanjutnya, buka puasa. Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Di sini beliau mengambil riwayat yang tidak menggunakan wa bika amantu. Langsung saja, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Silakan dihafal. Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Yang ketiga, alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa aftartu. Yang nomor 2 belum saya artikan ya. Ya Allah, karena Engkau aku telah berpuasa, dan atas rezeki Engkau aku bisa berbuka puasa. Sedangkan hadis yang ketiga, doanya, alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu. Segala puji bagi Allah yang telah menolongku sehingga aku telah berpuasa. Wa razaqani, dan merezekikan aku, fa'aftartu, sehingga aku bisa berbuka atau telah berbuka. Nah, ini 3 doa berbuka puasa yang semua harus tahu berdasarkan riwayat-riwayat yang sahih. Adab yang keempat, ma yuftaru alaihi, dengan apa berbuka puasa? Wa huwa rutabun au tamarun au ma'un. Ada 3 yang bagus. Rutab, kurma basah. Tamar, atau tamar kalau nggak ada rutab, tamar kurma kering. Kalau tidak ada, bukan dengan yang manis-manis, ya. Tetapi minum air putih, bukan air tajin ya, air beras. Itu nanti dunia mistik jadinya. Ya nggak apa-apa, seling-selingin dulu pakai jok supaya nggak ngantuk ya. Supaya yang
sedang sayup-sayup off cam, matanya mulai-mulai redup. Cie-cie gayanya lagi ikut tadabbur, cie-cie padahal tidur. Bangun, bangun. Ya, cie-cie gayanya tadabbur padahal lagi buka WA, baca kiri kanan. Nanti ditanya nggak paham loh. Bagaimana berbuka puasa versi sunnah Nabi SAW memang pakai rutop. Rutop ini kurma basah memang istimewa memang. Ya. Yang kedua kurma kering namanya tamar. Dan yang ketiga kalau tidak ada apa bir peletok. Pacar Cina atau kolak. Kalau Safitri langsung nasi dia. Kalau nggak pakai nasi rasanya nggak berbuka. Padahal sunnahnya minum dulu Safitri, jangan langsung makan nasi. Tapi ada mazhab nasi nggak berdosa juga, tapi kurang nyunah deh, kasihan perutnya. Ya tapi juga tergantung ya. Ya yang mazhabnya mazhab dari dulu seperti itu ya, memang perut itu ajaib ya, bisa menyesuaikan diri. Bagusnya memang kalau ikuti sunnah, ya air putih seandainya tidak ada rutop dan kurma. Baik. Berdasar li'annahu ruwiya anhu alaihi salamu annahu kana yafturu qabla an yusalliya ala rutobatin fa in lam yakun fatamaratin fa in lam yakun hassan atau hassan hassa huswatin min ma'in. Jadi Rasulullah SAW itu kalau berbuka puasa dilaksanakannya sebelum sholat, ya sebelum sholat, jangan setelah sholat, kecuali memang nggak ada yang dimakan ya, sholat dulu, ya. Kemudian berbuka dengan apa? Dengan beberapa butir kurma basah atau rutop. Kalau tidak ada, dengan beberapa butir kurma kering atau tamar. Kalau tidak ada, beberapa teguk air yang diminumnya. Waqala alaihi salam, idza kana ahadukum sha'iman falyuftir 'ala tamar fa in lam yajid fa 'ala al-ma' fa innal ma'a tahurun. Kata Nabi, jika salah seorang di antara kalian berpuasa lalu berbuka, hendaklah dengan kurma. Kalau tidak ada, maka minumlah air. Sesungguhnya air itu mensucikan atau suci. Jadi membersihkan ya, membersihkan mulut, membersihkan tenggorokan, membersihkan pencernaan. Kemudian yang kelima dan keenam, adab yang kelima dan keenam, ta'jilul fitr, menyegerakan berbuka. Wa ta'khirus sahur, dan mentakhir sahur. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah karena sesungguhnya di waktu sahur atau ketika makan di waktu sahur ada berkah. Wa qala alaihi salam, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitra. Seseorang senantiasa dalam kebaikan selama menyegerakan berbuka puasa. Baik, itu adab yang kelima dan keenam. Tambahan hadisnya, wa qala alaihi salamu qala Allah azza wa jal, dalam hadis qudsinya Allah Ta'ala berfirman, ahabbu ibadi ilayya a'jaluhum fitran. Yang paling kucintai di antara hamba-hambaku adalah yang menyegerakan berbuka. Wa qala alaihi salam, la yazalu dinu zahiran ma'ajjalan nasu al-fitra li'anna al-yahuda wan nasara yuakhirun. Senantiasa agama selalu nampak, artinya nampak dalam kondisinya yang berwibawa,
selama manusia menyegerakan berbuka puasa. Karena orang-orang Yahudi dan Nasrani mengakhirkan berbuka puasa. Kalau Amr bin Maimun berkata, "Kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajalan nas iftaran wa buta'ahum sahuran." Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling cepat berbuka puasanya di kalangan manusia dan paling lambat bersahurnya. Wa innama akhara sahura liyutaqawwa bihi 'ala as-shawm kaila yujhidahu as-shawm fatuq'idahu an katsiri min at-ta'at. Apa tujuan memperlambat sahur? Supaya menguatkan ketika sedang berpuasa, supaya puasa juga tidak terlalu membebani orang berpuasa, sehingga membuat dia tidak mampu melakukan banyak ketaatan. Ini argumen beliau. Wa qad kana baina sahuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa baina salatihi qadru 50 ayat. Dan jarak sahurnya Rasulullah SAW dengan sholat subuhnya berjarak sekitar 50 ayat. Ya, 50 ayat tentu dengan bacaan murattal yang standar. Wa innama ajjalal fitra li'annal ju'a wal 'atasha rubbama darra bihi. Adapun kenapa menyegerakan berbuka puasa? Karena lapar dan haus boleh jadi membahayakan seseorang. Fala wajha ila ibtalin nafs lidzalika ma'annahu la qurbata fih. Maka tidak ada alasan ya membuat innama ajjalal fitr li'annal ju'a wal 'atash rubbama darra bihi fala wajha ila ibtalin nafs lidzalik. Apa kira-kira bahasa Indonesianya yang enak Ustaz Deden? Maka tidak ada argumen ya untuk menyegerakan berbuka. Karena melambat-lambatkan berbuka juga tidak dianggap sedang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi melambatkan puasa, berbuka puasa, enggak berarti orang itu semakin mendekatkan diri kepada Allah, enggak begitu. Justru mendekatkan diri itu kalau menyegerakan berbuka puasa. Wa qad ru'iya gitu ya. Lihat. Ba'du dhurafa as-salaf ya'kulu fis suq faqila lahu fi dzalika faqala apa itu matlul ghayyi zulmun Ghani. matlul ghani al-ghani ya Udah Ustaz. matlul ghani zulmun ya. Nah, alasan lain menurut waqatru iya ba'dus salaf dan pernah terlihat ya sebagian para pembesar salaf, ulama-ulama salaf diantaranya makan di pasar. Kemudian ditanya kepada mereka kenapa? Ya, kenapa mereka melakukan itu? Matlul ghaniyyi zulmun. Artinya di sini hadis marfu diriwayatkan oleh Bukhari, bab tentang al-hawala wa hal yarji' fil hawala. Apa nih kira-kira matlul ghani di sini? Ustaz Deden. Kiasan Ustaz. Iya. Jadi matlul ghani itu orang yang sudah punya untuk membayar hutang tapi menunda membayar hutang. Itu adalah zalim. Nah, orang yang menunda buka puasa itu ibarat gitu. Ibarat orang sudah bisa bayar tapi nggak bayar-bayar.
Ya, artinya bukan berarti kalau memperpanjang, mengakhir-akhirkan puasa bagus ya. Iya, Nggak bagus malah itu mengakhirkan berbuka puasa. seperti mengakhirkan bayar hutang. Jadinya, Mengakhirkan bayar hutang. Jadi orang kaya yang menunda-nunda kewajibannya ya. betul Ustaz. Kalau sekarang tuh bukan matlul ghani bayar hutang Ustaz Deden. Dia udah wajib zakat tapi ditunda-tunda zakatnya. Allah. Nunggu Ramadan. Padahal jatuh tempo zakat hartanya bukan Ramadan, dikeluarinnya bulan Ramadan. Karena dia pikir ngeluarin di bulan Ramadan lebih afdol. Iya, kalau zakatnya memang jatuh temponya bulan Ramadan. Itu ya. Atau zakat fitrah nanti di Idul Fitri. Nah, yang perlu diperbanyak, dipercepat di Ramadan itu, diperlambat sedikit nggak apa-apa, itu sedekah. Tapi kalau zakat harta, ya jatuh tempo hartanya itu. Jangan nunggu orang miskin Ramadan dulu ya, makannya ya. Sebelum Ramadan jangan makan dulu. Masih aku simpenin uangnya. Baik, Masya Allah. saya tidak bacakan keterangan-keterangan lain ya seputar ta'liq di sini. Cukup. Silakan Ustaz Deden ditambahkan. Baik, mungkin saya ngikat aja kali biar ingat Ya, yang 6 ini. Ada 6 adab berpuasa. ya supaya gampang dihafal. Iya, Ustaz. Ada 6 adab berpuasa. Pertama, menjaga lisan dan seluruh anggota tubuh dari perbuatan maksiat. Itu yang pertama. Menjaga lisan dan seluruh anggota badan dari mengerjakan maksiat. Agar apa? Agar pahalanya dapat. Yang kedua, ketika diundang makan, sementara sedang puasa, hendaknya menjawab dengan jelas, dengan ucapan, aku sedang berpuasa. Aku sedang berpuasa. Itu ucapannya. Inni shaimun. Sederhana ya, dipikir-pikir mengucapkan inni shaimun itu bagian dari adab berpuasa. Tentu ini kelihatannya digambarkan ketika yang mengundangnya non-muslim bos gitu ya kira-kira ya. Ada bosnya orang non-muslim terus ngundang makan siang-siang. Bisa dibayangkan? Maka kita jelaskan, wahai bos, inni shaimun. Kelihatannya ke situ saja ya. Iya, boleh. Karena atau ketika sedang puasa sunnah mungkin ini contohnya. Ketika sedang puasa sunnah. Karena kalau orang muslim ngundang makan siang ketika bulan Ramadan ini nggak mungkin gitu. Ini sedang puasa sunnah. Yang ketiga, mengucapkan doa yang dibacakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat berbuka puasa. Mengucapkan doa yang dibacakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat berbuka. Yaitu ada 3 tadi. Yang keempat, berbuka dengan kurma basah atau kurma kering atau air.
Urutan ini apabila kurma basah tidak ada, maka kurma kering. Kurma kering tidak ada, maka air. Yang kelima, menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka. Dan yang keenam, mengakhirkan sahur. Ini bisa dibungkus ya. 6 adab berpuasa. Saya ulangi biar ingat. Pertama, menjaga lisan dan seluruh anggota badan dari maksiat. Yang kedua, ketika diundang untuk makan sementara sedang puasa, maka hendaknya menjawab dengan ucapan inni shaimun, aku sedang puasa. Yang ketiga, membaca doa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW saat berbuka. Yang keempat, berbuka dengan kurma basah atau kurma kering atau air. Yang kelima, menyegerakan berbuka. Dan yang keenam, mengakhirkan sahur. Ini adab yang perlu dan semestinya dijaga sehingga puasanya sempurna seperti pahala yang digambarkan pada pertemuan sebelumnya. Baik, Ustaz, wallahu a'lam. Baik. Sebentar. Coba Ustaz tolong dibacakan deh yang lanjutnya dulu ya. Baik, Ustaz. Ya, silakan dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Al-fasl ar-rabi'u fima yujtanabu fihi. Hal-hal yang harus dijauhi saat berpuasa. Wahwa anwa'un. Hal-hal yang harus dijauhi saat berpuasa bermacam-macam. Ahaduha, pertama, al-wisalu, menyambung puasa. Menyambung puasa itu puasa 2 hari atau lebih tapi tidak berbuka pas maghribnya. Hari ini puasa, kemudian maghrib nggak berbuka, disambung dengan hari berikutnya. Itu namanya wisal, menyambung puasa. Qala Abu Hurairah berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil wisali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang menyambung puasa. Faqala rajulun minal muslimina, seseorang dari muslimin berkata, fa innaka ya Rasulullah tuwasilu, bukankah engkau pun wahai Rasulullah menyambung puasa? Jadi Rasulullah itu terlihat oleh para sahabat suka menyambung puasa. Akhirnya ketika Rasulullah melarang menyambung puasa, seorang muslimin protes. Bukankah engkau pun menyambung puasa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menjawab, kata beliau, wa ayyukum misli. Adakah di antara kamu yang seperti aku? Inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini. Aku semalaman diberi makan oleh Tuhanku dan diberi minum. Jadi jangan disamakan aku dengan kalian. Kalau aku meskipun tidak makan, Allah kasih makan. Gitu ya kira-kira jawabannya. Falamma abau ayantahu 'anil yusali wa sala bihim yauman thumma ra'aul hilala
Faqala law ta'akhkhara al-hilalu lazidtukum kal munakkili lahum hina abau an yantahu. Ketika mereka tidak mau berhenti melakukan wisol, menyambung puasa, jadi setelah dilarang, para sahabat, sebagian sahabat, dari menyambung puasa, tetap saja mereka menyambung puasa dengan alasan karena Rasulullah pun menyambung puasa. Padahal Rasulullah itu beda. Sudah dijelaskan oleh beliau. Karena Rasulullah itu malamnya diberi makan dan minum langsung oleh Allah. Jadi makanannya beda dari Allah langsung. Tapi para sahabat melihatnya beliau itu sedang wisol. Ternyata para sahabat, tentu di sini sebagian sahabat, tetap melakukan wisol juga padahal sudah dilarang. Akhirnya Rasulullah membiarkan mereka untuk melakukan wisol. Rasulullah membiarkan mereka untuk melakukan wisol 1 hari, kemudian hari berikutnya dibiarkan oleh Rasulullah, sampai kelihatan mereka sudah begitu lemah sekali. Di hari yang ketiga mereka melihat hilal. Melihat hilal berarti selesai puasa. Kata Rasulullah, "Lau ta'akhkhara al-hilalu lazidtukum kal munakkili lahum hina abau ayyantahu." Kata Rasulullah, sekiranya hilal itu belum terbit, maka tetap akan aku biarkan mereka menahan puasanya. Seakan-akan Rasul mengatakan begitu untuk memberikan hukuman kepada orang-orang yang tetap menjalankan wisol itu. Biarin saja, kalau begitu matilah, mati gitu kira-kira. Ada begini ceritanya, Ustaz. Wa innama naha 'anil wisali lima fi min idhafil quwa wa idmaril ajsadi min ghairi ibadatin. Maksud syariahnya, maksud syariahnya apa? Rasulullah melarang alasannya ini sebagai wisal. Rasulullah melarang wisal, kenapa? Karena dalam wisal menyambung puasa itu melemahkan tenaga, kekuatan, dan menguruskan badan sementara bukan ibadah. Tenaga lemah, badan kurus sementara bukan ibadah. Itu jadinya dilarang. Wa ammar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa in kana aklu wa syarbuhu 'inda rabbi haqiqatan fa innahu lam yuhsin. Adapun Rasulullah sallallahu